Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nuralisa dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 225100602 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Wahyu Setiawan MPD. Arti ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara. Fungsi ideologi. Ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, adapun fungsi lainnya, yang pertama fungsi kognitif. Artinya, ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Yang kedua, fungsi orientasi dasar. Ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Ketiga, sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai pemersatu bangsa. Karena pada dasarnya, tiap bangsa di dunia ini memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, adat, dan agama. Maka dari itu, kita harus mempersatukan bangsa ini. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, kedua sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, ketiga sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, keempat sebagai dasar negara, kelima sebagai sumber dari segala hukum, keenam sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, dan yang terakhir sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Peran Pancasila sebagai ideologi. Memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Adapun fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Dan yang keempat, memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Dan yang terakhir, untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa,
Indonesia sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Makna Pancasila dalam ideologi negara. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Untuk mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal berikut ini, antara lain: pertama, membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, mencintai barang-barang produksi Indonesia supaya ekonomi rakyat Indonesia bisa terangkat. Yang ketiga, menjaga toleransi antara umat beragama. Keempat, menjaga persatuan Indonesia di tengah kemajemukan dalam budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat. Kelima, musyawarah dan menciptakan keadilan sosial secara merata. Keenam, partisipasi dalam pemilihan umum sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi ini ialah Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia seharusnya dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun arus globalisasi masuk ke negara ini sangat kencang, seharusnya Pancasila bisa menjadi filternya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dapat menjadi penyaring bagi kebudayaan asing yang mencoba masuk. Pancasila sebagai pandangan negara sebenarnya adalah wujud dari nilai-nilai kebudayaan milik bangsa Indonesia yang kebenarannya diyakini. Ideologi Pancasila berasal dari kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila ini tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Itulah sebabnya bangsa Indonesia sudah seharusnya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, karena Pancasila adalah cerminan kepribadian bangsa. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.